Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kembali bersama saya Arwan Akbari atau Pak AA dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bab sumber hukum Islam. Pada kesempatan ini adalah video bagian kedua atau part kedua sumber hukum Islam, yaitu al-hadis. Anak-anak yang Bapak banggakan, hadis mungkin kita pernah mendengar di dalam keseharian. Secara lugah atau bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Secara istilah, segala perkataan atau perbuatan atau ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu ada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan kita mungkin pernah mendengar ada hadis, ada sunnah, sebenarnya sama. Namun ulama membagi kalau hadis condong dalam lisan atau perkataan, kalau sunnah condong dalam perbuatan. Baik, kita lanjutkan tentang bagian-bagian hadis. Kalian harus tahu bagian-bagian hadis. Yang pertama adalah sanad. Sanad berarti sandaran. Seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan hadis itu ke kita. Panjang perjalanannya. Kemudian yang kedua adalah matan. Ingat, matan, bukan mantan, ya. Jangan sampai salah dengar ya. Matan. Matan adalah isi hadis atau isi kandungan hadis, atau bisa diartikan redaksi hadis. Tentang apa hadis itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Nah, biasanya perawi hadis ini bisa dari kalangan sahabat, bisa dari kalangan tabi'in, atau dari kalangan mudawwin. Kalau dari kalangan sahabat, mereka yang hidup sejaman dengan Nabi dan melihat Nabi. Kalau tabi'in, orang yang hidup sejaman dengan Nabi atau yang hidup setelah Nabi dan tidak pernah melihat Nabi. Dan kalangan mudawwin, kalangan orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, yang memang tugasnya adalah mendata hadis, membuat daftar hadis, membukukan hadis. Di antaranya yang populer Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, dan seterusnya. Anak-anak yang Bapak banggakan, nah inilah bagian-bagian hadis, ada 3: sanad, matan, dan rawi. Selanjutnya, apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Karena sebelumnya kita membahas tentang Al-Quran. Tentu saja fungsi hadis terhadap Al-Quran sangatlah penting. Yang pertama, hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contoh, di dalam Al-Quran ada perintah tentang sholat. Ternyata di Al-Quran itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kaifiyah sholat, tata cara sholat. Namun diperkuat di dalam hadis Nabi. Begitu juga penjelasan tentang puasa, penjelasan tentang berwudu, tidak secara rinci dijelaskan di dalam Al-Quran, namun dijelaskan secara rinci di dalam hadis. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan dalam ibadah. Yang kedua, tugas hadis terhadap Al-Quran memperkuat pernyataan di dalam Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran tentang satu pembahasan, maka diperkuat lagi oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Dan yang ketiga adalah menerangkan maksud dan tujuan ayat. Setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran ada maksud dan tujuannya, dan dijelaskan, diperkuat, diterangkan tentang maksud dan ayat Al-Quran tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah
membuat hukum baru, ketetapan baru tatkala tidak ada hukum di dalam Al-Quran. Maka hukum itu diambil dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis bagian 1. Masih ada lanjutannya, macam-macam hadis. Tunggu video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.